Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, on time ya sudah hadir ya di sini semua kita, Masya Allah, dan pemirsa juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang ya hadir kembali di bulan Ramadan yang penuh berkah dan penuh dengan rahmat ini. Tadi saya lagi jalan mau cari itu Bunda buat buka puasa, betul. Belum datang tadi. Iya, makanya mohon maaf ya. Jadi ya tadi ya gak Ustaz Zaki ya. Tapi Masya Allah nih banyak banget buka puasa di sana, macam-macam gitu kan. Keberkahan bulan Ramadan. Betul, betul sekali. Ada bulan puasa, yang nggak ada di bulan lain ada. Ada di bulan puasa, Masya Allah banget Ustaz Zaki. Tapi masalahnya kita kalau mau selalu mengingat duniawi gitu ya, memang nggak ada habis-habisnya Ustaz. Iya, Juga benar, Ustaz. benar. Jadi padahal hidup ini kan pasti ada ujungnya. Iya, benar. Nah, pemirsa, kita ingin membahas nih tema yang Masya Allah ini mengingat akan kematian. Tapi kalau kita kembali kepadanya, pasti pengennya masuk surga, pengennya husnul khatimah. Nah, bagaimana sih cara kita meraih husnul khatimah? Tepat sekali kita ngebahasnya bersama dua narasumber kita yang udah hadir on time hari ini, Masya Allah, itu Ustazah Lili Dahlia SAG MPD. Beliau aktif sebagai pendakwa dan juga pengasuh Pondok Pesantren Putri Al Isti'anah Bogor dan juga pengurus ya BKMT Jawa Barat, Masya Allah ya. Dan juga narasumber kita yang kedua Ustadz Zaki Mubaroh, beliau Ketua Pembina Yayasan Maslakul Muqarrabin dan juga pembimbing haji umroh PT Aqobah Travel. Masya Allah, udah sibuk tapi masih sempat menghadirkan diri ke Jelang Nyetor ini, Masya Allah, on time lagi. Makasih banyak ya. Kita nih pengen banget ngebahas masalah ujung-ujungnya kita ini mau kemana. Iya Ustadz ya, dan juga Ustazah Lili ya. Tapi sebelum kita bahas lebih detail tentang husnul khotimah, kita juga pengen tahu apa sih yang dimaksud dengan meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Ustadz Zaki. Ya, silakan Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, tema kita pada hari ini adalah tema yang sering kita baca doanya. Betul. Yang sering kita sebut dengan doa saku jagat, katanya Ustazah. Setiap saat ujungnya adalah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Pengen banget bahagia dunia, pengen banget bahagia akhirat, dan dilindungi daripada api neraka. Itu harapan kita banget semuanya. Betul banget. Nah, untuk mendapatkan itu pasti kita akan melalui yang namanya sebuah pintu, yang namanya adalah pintu kematian. Sebagaimana Rasulullah SAW ingatkan kita, kata Rasulullah, al-mautu babun wa kullu nasi dakhiluha. Kematian adalah suatu pintu dan setiap dari kita pasti akan memasuki pintu tersebut, cepat atau lambat, sehat atau sakit, tua atau muda, ya gitu. Allah, siap atau enggak siap, Betul. Ya Allah, Harus apakah gitu kita ya. lagi sedang maksiat atau lagi sedang taubat, ketika ajal datang kepada kita, kita harus untuk menghadapinya. Berani, wajib harus kita hadapinya. Nah, sekarang kan permasalahannya, bisa nggak kita mati itu dalam keadaan husnul khotimah? Yang tadi pertanyaan Mbak Mugi, apa sih mati dalam husnul khotimah? Sebenarnya itu adalah mati yang sangat kita harapkan. Betul banget. Husnul khotimah. Khotimah itu artinya penutup. Husnul itu adalah kebaikan. Berarti kita mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan ibadah, mati dalam keadaan ridho Allah ada di diri kita. Itu adalah doa kita. Kelak nanti pada saat kita menjelang ajal kita, kita akan dihadapkan dengan suatu permasalahan yang disebut dengan naza atau sakaratil maut. Disitulah puncak daripada sakitnya, sesakit-sakitnya. Sesakit-sakitnya sakit itu adalah pada saat kita sakaratul maut. Itu luar biasa ya. Rasulullah SAW, seorang yang maksum, seorang yang dijamin surga oleh Allah, seorang yang pasti diampuni dosa-dosanya sama Allah, beliau pun merasakan sakitnya sakaratul maut. Sampai Rasulullah mengatakan sakitnya sakaratul maut itu bagaikan kita ditusuk dengan 80 pedang di medan perang segala macam. Masya Allah, menandakan begitu sakitnya sakaratul maut. Dan itu adalah pasti kita alami.
Setiap dari kita. Sampai Rasulullah mengatakan, kalau memang seperti ini sakitnya sakaratul maut, limpahkan sakaratul maut umatku kepadaku. Mereka nggak bakal kuat. Mereka nggak bakal mampu, biar aku yang merasakannya. Tuh, saudara. Saking sayangnya, saking cintanya Rasul kepada umatnya ya. Karena kenapa? Karena Rasulullah pengen umatnya kelak nanti bisa mati dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Masya Allah. Jadi semoga kita semua saling mengingatkan ini, mengingatkan dalam kebaikan. Baik, Ustazah Lili dan juga Ustaz Zaki, kita jeda dulu. Dan untuk pemirsa di rumah ya, yang pasti jangan kemana-mana ya, tetap bersama kami jelang iftar. Kami kembali setelah yang satu ini. Ya, meraih husnul khotimah nih. Tema kita yang Masya Allah hari ini ya Ustaz Zaki dan juga Ustaz Lili serta pemirsa di rumah ya. Ya, Ustazah Lili, kalau berbicara mengenai husnul khotimah, tentulah dalam benak kita adalah mereka-mereka yang selalu melakukan kebaikan. Betul. Ya. Nah, adakah kesempatan untuk mereka-mereka yang sering melakukan dosa untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ya, Ustazah Lili. Bismillahirrahmanirrahim. Husnul khotimah atau akhir kehidupan yang baik adalah mimpi semua orang. Bukan hanya orang yang rajin sholat, orang yang rajin ibadah. Sudah pasti dalam doa-doanya terlantunkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tapi bagi orang yang ahli maksiat pun ketika mereka ditanya, kamu nanti mau meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yang jelek atau yang baik? Mereka pasti jawabannya ingin meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Pertanyaannya, bisakah orang-orang ahli maksiat ini mendapatkan husnul khotimah? Dikatakan bahwasanya al-jannatu khuffat bil makari wan naru khuffat bisyahwat. Surga itu dikelilingi dengan segala sesuatu yang berat kita untuk melakukannya. Sedangkan neraka dikelilingi oleh sesuatu syahwat yang kita senang untuk melakukannya. Sebagai contoh, masjid kadang-kadang jaraknya tidak jauh dari rumah kita. Tapi berapa banyak orang yang rajin sholat subuh berjamaah di masjid walaupun rumahnya dekat? Tidak semua orang. Bahkan kadang-kadang kalau di luar bulan Ramadan itu masjid itu paling hanya satu baris. Ada juga yang imamnya dia, yang azannya dia, yang makmumnya mertuanya. Nah, seperti itu. Nah, yang orang seperti itu sudah pantas mereka berharap husnul khotimah. Tapi bagi orang yang ahli maksiat pun ketika mereka ditanya apakah ingin mati dalam keadaan su'ul, mereka tidak mau. Pasti mereka ingin husnul khotimah. Adakah kesempatan untuk mereka? Ada, kalau mereka mau berusaha. Bagaimana caranya? Dengan taubat. Sebab tidak mungkin ketika kita meninggal dalam keadaan kita sedang maksiat, tiba-tiba dia berharap husnul khotimah, itu nggak mungkin. Tetap harus dicari dan diperjuangkan. Ketika kita ingin meninggal dalam keadaan terbaik kita, maka perjuangan kita bagaimana kita berjuang untuk mendapatkan kematian yang terbaik itu. Jadi memang tidak mudah. Sebab setiap orang nanti akan meninggal dalam keadaan kebiasaan dia. Misalkan orang yang nauzubillah, yang biasa menenggak minuman keras, saking mabuknya dia akhirnya sudah overdosis meninggal. Nauzubillah. Nggak mungkin dikatakan husnul khotimah. Gimana dong kita yang rajin sholat masa dia husnul khotimah? Nggak mungkin seperti itu. Tetap harus diperjuangkan. Di samping tetap harus berusaha. Jadi segala sesuatu kan tetap harus berjuang dulu ya, Ustazah ya. Iya. Baik, nah untuk Ustadz Zaki sendiri ya, kita juga pengen tahu ya, bagaimana sih ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, Ustadz? Baik, sebenarnya kalau untuk ciri-ciri orang yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah, itu kita pribadi, kita sebagai manusia tidak bisa menjudge itu orang. Wah, dia mah matinya su'ul khotimah. Wah, dia mah matinya husnul khotimah. Itu pada dasarnya semua adalah mutlak penilaian dari Allah Subhanahu wa taala. Fala tuzakku anfusakum wa a'lamu bimani taqa. Firman Allah dalam surat An-Najm. Apa kata Allah? Janganlah sekali-kali kalian merasa suci, merasa benar, merasa soleh. Karena sesungguhnya Allah lah yang Maha mengetahui siapa di antara kalian bertakwa.
Kita bisa jadi saat ini saya berpakaian pakai sorban, pakai gamis, Ustazah Lili selalu menutup aurat, suaranya bagus, ngaji Qur'annya rajin segala macam. Tapi kita nggak tahu di akhir hayat kita gimana. Karena itu tadi yang Ustazah Lili katakan, kalau kata Profesor Dr. Aizul Kurdi, apa kata beliau? Anas bisifatihil ghalibah. Manusia itu kelak nanti wafatnya akan sesuai dengan kebiasaan yang ia sering lakuin. Kalau kebiasaannya tiap hari selalu megang Quran, cinta terhadap sholat berjamaah, kelak nanti pada saat dia wafat pun dia akan terlalu cinta sama Al-Quran. Amin. Kelak di nanti ketika menjelang wafat pun yang dicari adalah mana jamaah yang biasa sholat berjamaah denganku, mana saudara-saudara yang biasa buka puasa bersamaku. Itu adalah tanda-tanda ciri husnul khotimah, yang mana yang dicari di sekitarnya adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang ngajiin, yang ikut talkinin dia, yang membimbing dia. Yang ketika meraih sakaratul mautnya, mukanya cerah, mukanya terlihat enak dilihat, tersenyum dilihatnya, putih, terlihat wajah-wajah min atharil wudu, yang mana orang tersebut mungkin ketika pada saat hidupnya nggak pernah lepas dari wudu. Ya Allah, itu yang kita harapkan. Memang secara zahir kita lihat fisiknya, ya Allah, terasa sakit pada saat proses keluar sakaratul maut, karena itu hanyalah sementara. Kalau nanti karena amal ibadahnya, karena kebiasaan-kebiasaan baiknya, ya Allah, surga telah menanti di depannya, insya Allah. Masya Allah. Karena itu kalau kita lihat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan, kata Allah dalam surat Al-Waqiah, fa idza balagatil hulqum wa antum hina idzin tanzurun. Dan ketika ruh sampai pada kerongkongan kita, pada saat kita proses sakaratul maut, antum hina idzin tanzurun, kalian pada saat itu dapat melihat apa yang ada di depan kalian. Dari kehidupan bukan dunia, tapi kehidupan akhirat. Kehidupan selanjutnya kita dapat melihat. Udah bisa ditampakkan itu ya. Ditampakkan sama Allah kebaikan-kebaikan kita. Kita sering bersedekah, kita sering sholat berjamaah. Ya Allah, karena itu kelihatan, ya Allah, senang, bahagia kita menjelang akhir hayat kita. Malah terkesan kita pengen buru-buru gitu, pengen buru-buru, ya Allah, udah gak kuat kita menahan dunia ini yang begitu banyak senda guraunya, yang begitu banyak tipu muslihat dunianya lah segala macam. Yang selama ini kita kejar-kejar, ya Allah, ternyata kalau kita ingat akhirat, ingat mati, nggak bakal nafsu kita ngejar dunia. Sedih gitu. Kita kemana-mana kita kejar dunia, nggak akan habis-habisnya sampai kita rela ninggalin sholat kita. Bahkan mohon maaf, banyak sekali orang yang nggak berpuasa hanya karena kepuasannya sama dunia tuh nggak ada habisnya gitu loh. Dia relain tuh nggak puasa karena kenapa? Wah, lagi ngejar-ngejar proyek, lagi mau bikin tanah, lagi mau ini mau itu segala macam. Itulah yang kita hindari. Naudzubillah tsumma naudzubillah. Masya Allah. Dan Ustazah Lili beruntung sekali ya mereka-mereka yang sudah mendapatkan hidayah lebih awal ya. Nah, bagaimana dengan mereka-mereka yang maaf kata ya mendapatkan hidayah di ujung-ujung, bahkan nggak mendapatkan hidayah sama sekali. Nah, bagaimana proses mereka ketika semuanya bilang tadi kan Ustazah Lili, semua orang pengen husnul khotimah, tapi mereka selalu melakukan dosa. Nah, kiat kita gitu untuk menjadi golongan-golongan yang meninggal dalam husnul khotimah itu seperti apa? Tapi jangan jawab dulu nih Ustazah. Ya, kenapa? Karena kita jeda dulu ya. Ya, pemirsa, nantikan jawabannya setelah yang satu ini. Ya, Ustazah Lili, kita nyambung dari yang tadi nih ya. Kiat-kiat kita ya supaya kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Ya, silakan Ustazah. Ya, baik. Kita memang harus senantiasa membiasakan diri kita untuk melakukan kegiatan atau aktivitas yang bernilai ibadah, yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, yang bisa mendapatkan ridho Allah. Itu tidak mungkin, misalkan saya pengen meninggal dalam keadaan ngaji, tapi kita nggak pernah ngaji. Tiba-tiba kita berharap kita ngaji terus kita meninggal, nggak bisa seperti itu juga. Seperti kemarin di media sosial ada yang lagi ceramah meninggal gitu ya. Itu memang dia sudah terbiasa seperti itu. Ada yang sedang sholat berjamaah, ada sedang sholat Jumat, tiba-tiba dia sujud tidak kembali lagi. Karena memang itu mungkin di samping kebiasaannya dia, juga mungkin doanya. Banyak orang yang berdoa
ingin dalam akhir hidupnya itu apa yang dia inginkan. Iya, iya. Ya Allah, aku ingin kau cabut nyawaku dalam keadaan aku sedang bersujud. Itu Iya. bukan satu kali saja doanya, Ustaz. Iya. Diulang terus, ya. Iya. Ya Allah, saya ingin meninggal dalam keadaan sedang membaca Al-Quran. Insya Allah. Doanya senantiasa diulang dan Al-Qurannya pun senantiasa dibaca. Iya, Nah, insya iya. Allah yang seperti itu bisa kita dapatkan. Iya. Kemudian juga mungkin orang yang bisa mendapatkan husnul khotimah adalah orang-orang di samping terbiasa melaksanakan ibadah seperti itu, Ustaz, juga memang harus meninggalkan maksiat-maksiat yang dilarang Allah. Sebab khawatir nggak apa-apa kali sekali-kali mas saya maksiat misalkan. Maksiat mati dia. Ketika dia sedang maksiat tiba-tiba Israel datang, siapa yang bisa mengalihkan kan? Nggak bisa seperti itu. Karena yang namanya ajal, kematian itu datang tanpa diundang, tidak bisa disegerakan. Ada orang saking putus asanya, dia misalkan punya hutang di mana-mana, misalkan punya suami selingkuh, punya anak nggak bisa diatur, akhirnya dia tiduran di rel kereta, dia mau bunuh diri, berharap dia meninggal saat itu, tapi ternyata keretanya berhenti, Ustaz. Nggak jadi meninggal, tidak bisa disegerakan. Malu dia gantung diri, tiba-tiba pohonnya roboh misalkan, nggak jadi meninggal, karena memang kematian tidak bisa disegerakan dan tidak juga bisa diakhirkan. Ketika dia malaikat Israel sudah datang, nanti dulu ya saya belum siap, tidak bisa. Itu semuanya idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Ketika ajal sudah datang, maka tidak ada satupun yang bisa menghalanginya, memajukannya ataupun memundurkannya. Walaupun kita mau sembunyi di kolong, Ya, itu pasti. apapun kalau udah saatnya udah ada saatnya. udah harus siap gitu Dalam ya. kondisi apapun Pasti harus siap. Karena itu yang tadi Ustaz Lili bilang kan, artinya ketika kita udah istiqomah dalam kebaikan, ibadah terus udah istiqomah, jangan sekali-kali kita bermaksiat lagi. Yang dikhawatirkan apa? Khawatirin itu pada Kita saat nggak tahu kita umur kita nih kapan betul, gitu Kalau kan. sedang maksiat, tiba-tiba Israel datang, coba nggak bisa diulang lagi. Makanya kata Rasulullah SAW, kata Rasulullah, "Aktsiru min dzikri hadzamil ladzat." Perbanyaklah olehmu mengingat-ingat pemutus kenikmatan. Yaitu Apa pemutus kenikmatan? Kematian. Gitu kan? Senikmat-nikmatnya hidup kita, setinggi-tingginya jabatan kita, sebanyak-banyaknya harta kita, kelar kalau kita udah meninggal ya. mafhumul khalafahnya sebaliknya pun sesusah-susahnya hidup kita tadi kata Ustaz Lili, utang di mana-mana, anak pada bengek, sakit-sakitan, kerjaan gak gablek segala macam, gak punya apa-apaan, suami gak beres. Ya itu kelar juga, selesai juga kalau kita udah mati, begitu kan? Tapi kan nanti setelah mati jangan dianggap kelar, jangan dianggap selesai. Itu kan ada kehidupan yang baru sebenarnya. Betul. Inilah pentingnya kenapa kita kata Rasul perbanyaklah mengingat kematian. Jadi di saat kita lagi enak, ataupun di saat mungkin kita mau lengah nih, kalilah nggak sholat isya dulu nggak apa-apa kali ya, capek banget ini badan. Jangan ingat langsung mati. Ya Allah, jangan-jangan ntar gue mati lagi sholat. Jadi makanya Ustaz ya, ke situ, insya Allah kita nggak bakal maksiat. Makanya rajin-rajin juga kalau misalnya ada yang meninggal kita hadir, kita datang. Jadi biar mengingat akan kematian ya. Sebab itu adalah nasihat. Betul. Ketika kita melihat orang yang meninggal, itu kita juga bertanya. Kelak kita begitu juga ya. Nanti akan seperti itu. Sekarang kita takziah, ya mungkin bisa jadi besok. Besok kita yang didatang. Bulan depan, tahun depan kita yang ditakziahin. Betul banget. Ini kita digotong, ya mungkin bisa jadi nanti tahun depan besok kita yang digotong. Iya, Masya Allah banget. Nah, berbicara mengenai kita semua kan pasti akan meninggal nih. Ya, ada yang bilang udah nggak usah banyak harta, atau nanti pertanggungjawabannya juga berat gitu. Tapi kan dalam arti kata kita bersedekah juga butuh uang, butuh harta. Benar. Nah, bagaimana dengan mereka yang memiliki harta banyak gitu? Apa yang harus dia lakukan nih supaya itu semua juga bisa menjadi timbangan yang ringan buatnya kelak di akhirat, Ustaz? Iya. Bukan berarti kita harus mencari akhirat lantas kita melupakan dunia kita, nggak bisa gitu. Kita mah hidup di dunia. Kita hidup di dunia mau makan nggak bisa pakai Al-Baqarah. Kagak bisa kita bisa pakai jadi kenyang. Jadi tetap harus usaha seimbang. ya, Dunia kita kejar, akhirat kita dahulukan. Insya Allah kalau kita kejar akhirat, dunia pun akan kita dapat. Masya Allah, dan mengejarnya dengan yang halal. Amin ya rabbal alamin. Ya pemirsa ya, jangan kemana-mana ya. Pembahasan kita yang menarik sekali akan kembali lagi tentunya setelah jeda yang satu ini. Ya, Ustaz
Ustadz Zaki sama Ustazah Lili dan juga pemirsa, kalau kita membahas masalah kematian ya, pasti juga banyak yang bingung dengan mereka-mereka yang memiliki harta yang banyak, Pasti. tahta yang banyak, jabatan yang banyak. Toh semua kan nggak dibawa mati ya. Lalu bisakah itu semua menjadi bekal mereka untuk meninggal dalam keadaan husnul khotimah? Ya, Ustaz Zaki? Iya. Pemirsa sekalian, kelak ketika kita meninggal dunia, ada 3 hal yang kita bawa. Ahluhu, wa maluhu, wa amaluhu. Kita akan bawa keluarga kita. Masih kita bawa tuh ke pemakaman, ke TPU ya. Masih ngikut kita tuh keluarga kita. Betul. Wa maluhu, harta kita juga masih ngikut. Mobil kita masih kita bawa, motor kita masih kita bawa ke pemakaman. Wa amaluhu, dan amal ibadah kita. Tapi pada saat kita sudah mulai masuk ke alam kubur kita, fayarji'ani wa yabqa wahid. 2 ini pulang. Siapa yang pulang? Keluarga kita pulang. Anak-anak kita yang katanya cinta sama kita, istri kita, suami kita, ya Allah, suami kita bahkan nginjak-nginjak kuburan kita, bantuin tukang kubur, ya kan? Wa maluhu, ternyata harta kita juga pulang juga. Mobil kita balik lagi ke rumah kita. Wa yabqa wahid, yang kekal hanyalah 1. Apa yang kekal? Harta kita. Amal ibadah kita. Harta kita bisa kekal nggak? Bisa Ustaz. Ternyata asal ya, gimana tuh? Ketika kita meninggal, ada orang bilang sayang banget tuh hartanya nggak ada yang dibawa. Sebenarnya Tidak. Sebetulnya banyak harta yang bisa kita bawa. Yang penting kita persiapkan dari sekarang. Bagaimana caranya agar harta kita bisa ikut kita nanti masuk ke dalam kubur? Kita titipkan dari sekarang. Dititipkan ke siapa? Jangan ke Bangling. Kita titipkan ke panti-panti asuhan. Kita berikan pinjaman kepada orang-orang yang benar-benar kita berikan pesantren kepada orang-orang anak-anak menghafal Al-Quran. Nah, yang seperti itu insya Allah, walaupun harta kita terlihat berkurang di dunia, tapi sebetulnya Allah sudah mempersiapkan gantinya. Akan kita bawa nanti berjumpa dengan kita nanti. Jadi itu memang ternyata harta kita itu, wah ngapain sih harta banyak-banyak, nggak bakal kebawa nanti di akhirat juga, lo mati juga cuma bawa kayak Nah, berbicara tentang harta juga nih Ustazah. Harta banyak nih, tapi hasil korupsi. Nah, bagaimana nih? Tapi dalam hatinya udah tobat gitu loh. Bagaimana dengan harta-harta yang sudah dia dapat dari hasil korupsi itu? Ya, Ustazah Lili. Kalau dia sudah taubat berarti nggak boleh korupsi. Lalu harta yang udah didapat tadi bagaimana? Harus dikembalikan lagi ya. Itu syarat taubat. Kalau dalam kitab Riyadhus Shalihin itu dikatakan syarat taubat in kanat malan, kalau terkait dengan harta benda, kalau kita mengaku bertobat kepada Allah, ruddahu ilaihi, wajib dibalikin. Dikembalikan kembali. Kita dulu waktu SD nih, tuh ada pulpen. Kita suka minjem pulpen teman, tapi kita nggak balikin. Sehingga terkenal istilah curan pen. Penjualan pulpen. Sampai sekarang tuh pulpen masih ada di rumah kita. Tapi kita ngaku taubat sama Allah. Mohon maaf, taubatnya memang sudah diterima sama Allah. Tapi untuk masalah hubungan manusianya masih belum bisa diterima. Sebelum apa? Sebelum pulpennya itu dibalikin sama yang berhaknya. Untung saya dulu nggak pernah ngambil pulpen orang. Termasuk masalah ini nih, Ustaz Jadi dan Ustaz Zaki, masalah hutang. Nah, ini kan paling sulit ya. Makanya kalau orang meninggal tuh bagi ahli waris, ya kan selalu silakan menghubungi ahli warisnya. Nah, itu juga berat sekali ya. Sangat berat. Ustazah Lili. Bahkan dalam kisah dikatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak mau mensolatkan jenazah yang masih memiliki hutang. Nah, bagi rekan-rekan pemirsa yang masih punya hutang segera dibayar. Jangan sampai ketika kita meninggal memberatkan keluarga kita. Apalagi kalau keluarga tidak tahu dan tidak mampu, maka hutang itu akan terbawa sampai mati. Seorang jenazah, seorang mayit itu murtahanun bidainihi. Dia akan tergadaikan. Sebelum dia lunasin hutang-hutangnya. Ya, karena itu ibadah tidak hanya terkait dengan hablum minallah, tapi perhatikan juga hablum minannas kita ya. Ada yang mungkin kita makan bersumber dari yang haram, barang-barang yang ada di nempel di tubuh kita mungkin itu yang bukan hak kita. Kullu lahmin nabata min haramin fannaru aula bih. Setiap darah yang timbul dari daging kita, dari tubuh kita yang bersumber dari yang haram, fannaru aula bih, maka neraka lebih afdal bagi dia. Semoga kita semua terhindar ya dari hal-hal yang demikian. Ya mudah-mudahan juga semua pemirsa juga di rumah menyaksikan tayangan ini ya, membuat kita juga semakin banyak mengoreksi diri kita ya, apalagi di bulan Ramadan yang memang adalah bulan-bulan banyak sekali ampunan untuk kita semuanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya.
Ustadz Zaki dan Ustazah Lili waktu jua nih ya. Pengen banget, semangat banget tadi kita bercerita mengenai bagaimana kalau udah berbicara mengenai kematian itu semangat, tapi semangat untuk menjadi husnul khotimah. Ya, pesan pemirsa Ustazah Lili silakan. Ya, kematian pasti akan datang kepada siapapun, siap atau tidak. Tidak pandang usia, tidak harus tua untuk menuju sebuah kematian, tidak harus sakit untuk ajal itu datang, tapi siapapun akan mendapatkan kematian sesuai dengan kontrak hidup yang telah Allah berikan kepadanya. Tugas kita adalah yang ingin mendapatkan husnul khotimah, memperbanyak amalan-amalan ibadah, membiasakan untuk senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kelak bila malaikat Israel datang kepada kita, kondisi kita dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah ridho dan kita pun ridho. Insya Allah. Masya Allah. Makasih Ustazah Lili dan Ustadz Zaki silakan. Rasulullah SAW bersabda, kata Rasulullah, ni'matani maghdubun fihi makatsirun minan nas. Ada dua nikmat yang mana umatku seringkali melupakannya, padahal dua nikmat itu begitu besar, kata Rasulullah. Apa itu dua nikmat yang seringkali dilupakan oleh umatku? Kata Nabi adalah as-sihha wal faragh, nikmat sehat dan nikmat waktu senggang. Itu adalah dua nikmat yang begitu besar, yang begitu berharga, tapi seringkali umatku lupa tentang pentingnya nikmat sehat dan nikmat waktu senggang itu. Sebelum ajal datang kepada kita, sebelum ajal datang menghampiri kita, manfaatin dua nikmat itu. Selagi kita sehat, sholat. Selagi masih ada waktu, datang ke pengajian. Insya Allah kita akan meraih husnul khatimah. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak Ustadz Zaki dan juga Ustazah Lili ya. Makasih banyak. Semoga apa yang kita sharingkan hari ini juga bermanfaat untuk pemirsa dan jadi ladang amal ibadah buat kita semuanya. Masya Allah. Dan pemirsa semua, tidak ada manusia yang lepas dari hilaf dan salah. Tapi tobat adalah jalan yang terbaiknya. Di bulan Ramadan ini sama-sama kita bertobat dan semakin mendekatkan diri kepada Allah agar kita kelak meraih husnul khatimah. Saya Mugi Zainal beserta semua kru yang bertugas, mohon maaf, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.